Shalom, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik TVRI Sulawesi Tenggara. Sungguh membahagiakan bahwa pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Katolik dengan bersama saya Theodorus sebagai pemandu acara kita. Dan di tengah-tengah kita, di studio kita telah hadir narasumber kita, Pastor Kelvin. Dan kita akan mengenal lebih jauh pemateri kita, narasumber kita. Untuk itu kami persilahkan kepada Pastor Kelvin untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih, host. Perkenalkan, nama saya Pastor Leonardo Kelvin Tandiayu. Saat ini bertugas di Paroki Andonuhu dan juga bertugas sebagai pastor untuk kepemudaan di KVKPAN Sulawesi Tenggara ini. Dan pada kesempatan Mimbar Agama Katolik kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya masih sangat aktual dan telah dilaksanakan oleh umat Kristiani, yaitu tentang Paskah Kebangkitan Kristus. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang tema kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Pastor untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu bagi kami semua, anak-anak-Mu dan seluruh kru di TVRI ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Ya Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu dan juga belajar berbagai hal terkait dengan Paskah. Semoga Engkau hadir bersama kami, mendampingi kami, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, dan apa yang kami pelajari sungguh berbuah baik dalam kehidupan kami, memberikan kami semangat oleh karena terang kebangkitan Kristus yang kami terima semua. Semoga ya Tuhan Engkau menyertai segenap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam kegiatan ini, dan semoga Roh Kudus-Mu senantiasa mendampingi kami semua. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Pastor. Pada kesempatan kali ini, seperti tadi telah dikatakan dalam pengantar, bahwa kita akan membahas tentang tema Paskah Kebangkitan Kristus. Nah, Pastor sebagai pengantar kita dalam dialog ini, mungkin Pastor boleh memberikan kita gambaran atau pendasaran biblis daripada tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, pertama-tama kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Paskah atau kebangkitan Kristus ini. Nah, dalam banyak pandangan atau banyak diskusi atau bahkan pemahaman secara umum, Paskah itu tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi apakah spesifik seperti itu? Mari kita lihat dan kita dengarkan bersama melalui pendasaran Injil yang akan kita dengarkan, dan juga sekaligus penjelasannya nanti, rangkaian dari apa yang disebut sebagai misteri salib atau misteri Paskah ini. Sebenarnya dalam kisah Alkitab ada begitu banyak ya kisah tentang Paskah ini. Keempat Injil mencatatnya dan detail, dan semuanya itu digambarkan dengan sama. Tetapi kali ini kita akan mendengarkan kisah dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9, di mana dikisahkan di sini tentang kebangkitan Kristus. Ya, marilah kita mendengarkannya bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah.
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain itu, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, dari bacaan Injil atau kitab suci ini kita bisa melihat bahwa inilah yang menjadi titik tolak dari Paskah, kebangkitan Kristus. Kisahnya sederhana. Maria Magdalena datang ke kubur dan melihat bahwa batu penutup kubur itu telah terbuka, terguling, tidak menutupi lagi kubur itu, sehingga dia ketakutan. Dia ketakutan dan kembali ke rumah di mana para murid berkumpul dan melaporkan bahwa kubur telah terbuka, batu penutup kubur telah terbuka, dan dia bahkan mengatakan bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Dia belum paham tentang kebangkitan. Kita bisa melihat di situ dia tergesa-gesa kembali ke rumah, dan apa yang terjadi? Ada dua murid yang bergegas untuk merespon hal itu. Petrus dan tadi dikatakan murid yang lain. Murid yang lain ini maksudnya dalam kitab ini adalah Rasul Yohanes, ya. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kemudian pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang batu penutup kubur telah terbuka. Yang dalam logikanya pada saat itu dikisahkan juga dalam Injil yang lain bahwa mustahil bahwa beberapa orang itu bisa menutup kubur itu. Tidak segampang itu karena itu adalah batu yang besar. Tetapi pada saat mereka tiba, batunya telah terguling. Dan apa yang dimana mereka meletakkan Yesus pada saat itu sudah berantakan. Ya. Tadi dikatakan bahwa kain kapan telah terbuka, kain pelu penutup kepala Yesus itu tidak lagi berada di tempatnya. Nah. Dan disinilah akhirnya kedua murid itu dan juga bahkan Maria Magdalena teringat dengan pesan Yesus selama dia masih hidup. Apa itu? Bahwa dia akan mati tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah Paskah. Paskah yang kita renungkan bersama, kebangkitan Kristus. Tetapi lebih jauh dari itu, ya. Kebangkitan Kristus ini kan adalah sebuah peristiwa yang memutarbalikkan keadaan yang menakutkan bagi mereka. Pada saat Yesus ditangkap, para murid itu lari terberit-berit kabur. Banyak yang tidak tahan dengan penyiksaan Kristus. Bahkan ketika sampai pada disalibkan, mereka tidak berani untuk tampil. Kemudian juga kalau kita perhatikan bahwa di dalam peristiwa jalan salib itu, sampai pada penyaliban itu, yang setia itu hanya Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan beberapa murid yang lain. Pertanyaannya, di mana ke-11 rasul yang lain kecuali Yudas? Ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Tetapi perlahan-lahan oleh karena peristiwa kebangkitan ini, mereka kembali disatukan, mereka kembali berani, dan mereka akhirnya kembali bersaksi. Di mana nanti kesaksian mereka ini berpuncak pada yang namanya peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, dalam gereja Katolik, ya, ada begitu banyak perayaan sehubungan dengan Paskah ini. Dan dalam imannya Katolik bisa dikatakan bahwa Paskah adalah strata tertinggi dari perayaan-perayaan liturgi atau perayaan-perayaan ibadat. Lebih tinggi dari Natal sebenarnya, karena dari sinilah iman Kristen ini berpusat, bersumber.
peristiwa yang menjadi satu rangkaian dari sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Puncaknya iman Kristen itu di sini, dalam peristiwa Paskah. Mungkin momennya berbeda antara misalnya Natal dengan Paskah, tetapi bisa dikatakan bahwa Paskah lah yang paling menempati strata tertinggi. Oleh sebab itu dalam tradisi gereja Katolik yang disebut sebagai Paskah atau rangkaian Paskah, Pekan Suci, itu liturginya atau ibadatnya itu cukup rumit dan seringkali lama. Berbeda dari waktu-waktu ibadat yang pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, inilah peristiwa Injil ya yang bisa kita telusuri bersama dan menjadi landasan tentang apa yang mau kita renungkan pada hari ini tentang Paskah sebagai kebangkitan Kristus. Tetapi lebih jauh lebih dalam nanti kita akan lihat bersama apa saja yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Apakah terbatas dari peristiwa kebangkitan saja atau peristiwa makam kosong, tidak adanya tubuh Yesus di makam itu, atau ada yang lebih dalam dari itu. Mungkin ada lagi yang mau dibagikan, silakan. Ya, terima kasih Pastor sudah memberikan kita pendasaran biblis daripada tema kita pada kesempatan kali ini. Nah, tentu kalau kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Pastor tadi, tema ini menjadi sangat penting dan relevan, dan nantinya kita akan mendalami lebih jauh tentang makna daripada Paskah itu. Namun kalau kita melihat dalam konteks kitab suci, sebenarnya apa saja yang ingin ditekankan secara gambaran umum daripada peristiwa Paskah ini? Oke, baik. Secara umum ya, kita masih di bagian merenungkan kitab suci ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya dan kita telusuri kitab suci, teks-teks paling awal itu adalah sekitar peristiwa ini. Sekitar peristiwa kebangkitan ya, sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Itu teks-teks paling awal. Karena menjadi pendasaran, akhirnya mereka menjadi percaya. Ya, itu pertama. Jadi peristiwa Paskah membuat para murid itu percaya. Dari kata-kata yang pernah disampaikan Yesus dalam Injil Matius itu, bahkan beberapa kali Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, wafat, tetapi akan bangkit. Tetapi murid-murid tidak paham. Murid-murid tidak paham. Ya, itu yang pertama. Membuat murid-murid itu menjadi percaya dan akhirnya berani. Kembali lagi pada teks ini, bahwa ini adalah teks-teks paling awal. Dalam Injil Markus misalnya ya, teks ini adalah teks yang paling tua. Jadi kalau kita telusuri Injil itu, justru di sini yang paling pertama, kemudian ditelusuri ke belakang. Dia itu tidak ditulis, kitab suci itu tidak ditulis dari kelahiran sampai wafat dan kenaikan, tidak. Kitab suci itu ditulis dari peristiwa yang namanya peristiwa Paskah ini, ya, terutama peristiwa kebangkitan. Makanya salah satu Rasul Yesus itu dalam suratnya mengatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Itu karena kan memang begitu yang terjadi, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Para murid itu ketakutan, tercerai-berai, terbirit-birit karena sosok yang mereka idamkan selama ini, ya, guru mereka, rabi mereka, nabi mereka, itu ternyata harus mati konyol dalam tanda kutip, disalib. Karena kan mereka itu punya konsep sendiri bahwa Mesias itu, sang Mesias itu datang, itu membawa agenda politik. Apa artinya? Dia akan berkuasa, akan menjadi raja, akan memerintah, akan memimpin pasukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi mereka salah. Kerajaan yang dibawa oleh Kristus itu sendiri adalah kerajaan Allah. Dia menegaskan bahwa di situ tidak ada pasukan, tidak ada kekuasaan. Bukan tentang kekuasaan dunia atau tentang harta duniawi, tetapi ini tentang kerajaan yang menyelamatkan semua orang. Dan murid-murid tidak terlalu percaya gitu. Ya wajarlah ketika mereka akhirnya ternyata kecewa dengan keadaan itu, mereka lari ketakutan. Selain takut ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi dan prajurit-prajurit Yahudi pada saat itu, ya mereka akhirnya menyadari bahwa perjalanan kita dikumpulkan oleh Yesus ini selama kurang lebih 3 tahun berjalan bersama, ternyata menjadi peristiwa yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Guru mereka dihukum mati. Dihukum mati dengan cara yang
sangat kejam. Tetapi peristiwa kebangkitan ini membalik keadaan itu. Mereka akhirnya pelan-pelan percaya, akhirnya kembali berkumpul di rumah, sebuah rumah, dan akhirnya mereka di situ bisa menyadari bahwa kita harus kembali berkumpul seperti ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau kita bandingkan di kisah-kisah ini ya, setelah peristiwa yang tadi kita dengarkan bersama, itu ada peristiwa penampakan pertama. Menampakkan diri kepada murid-murid, dan di situ disebutkan kepada murid Maria Magdalena. Nah itu. Di peristiwa setelahnya juga dia menampakkan murid kepada banyak murid yang lain, tetapi kecuali Thomas. Dan bahkan setelah itu, seperti pesannya kalau kita sandingkan di Injil lain bahwa dia akan menampakkan diri di Galilea, dia menampakkan diri kembali di Galilea. Dalam sandingan dengan Injil-Injil lain, dia pernah menampakkan diri kepada 2 murid di Emmaus. Apa maksudnya penampakan ini adalah supaya mereka semakin percaya bahwa desas-desus tentang kubur kosong ini bukan hanya tentang omong kosong belaka, tetapi soal sebuah peristiwa yang benar-benar faktual. Benar-benar faktual artinya bukan soal cerita yang dibuat-buat. Dan itu dicatat dalam kitab suci. Ya, jadi peristiwa kebangkitan adalah benar-benar peristiwa yang faktual yang sebagaimana tadi diterangkan dalam pendasaran Alkitabnya. Ya. Nah, dalam konteks tadi dijelaskan bahwa kebangkitan adalah pewujudan kemuliaan atau kerajaan Allah. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai kerajaan Allah itu sendiri dalam konteks kitab suci? Dalam konteks sebenarnya pesan-pesan tentang kerajaan Allah ini selalu diserukan oleh Yesus yang tidak dipahami oleh para murid. Sekali lagi belum dipahami oleh para murid, karena ketika mendengar kata kerajaan, kan pikiran kita adalah tentang raja, rakyat, wilayah kerajaan, kekuasaan, dan para aparat kerajaan misalnya. Tetapi kerajaan Allah itu tentang keselamatan yang dibawa kepada semua orang. Kita ingat ketika Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus, apa yang dikatakan? Bahwa dia mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku berasal dari dunia ini, maka pengikut-pengikutku akan membelaku, akan tidak setuju dengan peristiwa penyaliban yang akan dia laksanakan. Tetapi dia di situ menegaskan bahwa kerajaannya itu tentang dari kerajaan surga. Dan yang dibawa itu adalah kasih, bukan perpecahan, bukan peperangan, bukan tentang menguasai orang lain. Ya, di situ yang dia tekankan di situ. Kerajaan Allah itu adalah menghadirkan kasih di antara manusia, di mana hal itu menyelamatkan. Apa artinya diselamatkan? Kita semua yang menerima kasih itu adalah kita digabungkan bersama dengan Allah, para malaikatnya, para kudus di dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus sendiri. Itu dia kerajaan yang dibawa oleh Kristus. Nah, selain itu kerajaan Allah yang dibawa oleh Kristus itu mengacu juga pada kita yang percaya padanya. Ya, artinya bahwa kita menjadi warga kerajaannya ketika kita percaya pada Kristus itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa peristiwa ini faktual. Ada satu hal yang diwariskan oleh gereja selama kurang lebih 2000 tahun dalam syahadat kepercayaannya. Ya, jelas sekali dikatakan di situ dalam credo, ya, aku percaya pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, ya, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, ya, dan seterusnya. Dan dikatakan bahwa bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Apa maksudnya syahadat ini terjadi seperti ini? Adalah bahwa ini adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Bisa dikatakan benar-benar terjadi karena dikatakan bahwa mengapa orang akan bertanya kenapa dalam credo atau syahadat pengakuannya orang Katolik, orang Kristen itu harus ada nama Pontius Pilatus padahal dia akan mengadili. Untuk menjelaskan bahwa ini terjadi pada masa gubernur atau wali negeri di Yudea pada saat itu yang dipimpin oleh Pontius Pilatus, dan itu memang ada. Tanpa kita membuka kitab suci pun peristiwa ini benar-benar ada dan dicatat oleh sejarawan-sejarawan terdahulu. Dalam hal ini adalah orang-orang Romawi. Baik, kita telah mendengarkan pendasaran Alkitabiah dan juga penjelasannya kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan dialog kita, namun terlebih dahulu kita mengikuti jeda berikut ini.
Baik, pemirsa, Anda kembali dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Setelah tadi kita mendengarkan pendasaran kitab suci dan juga penjelasannya, lalu dikaitkan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang Paskah Kebangkitan Kristus. Sekarang pada segmen kedua ini kita akan coba memahami lebih jauh tentang apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dan juga makna daripada peristiwa Paskah ini. Untuk itu kami minta Pastor memberikan kita gambaran. Baik, tadi kita sudah mendengarkan kisah kitab suci dari Injil tentang Paskah ini yang menjadi landasan biblis atau landasan kitab sucinya. Nah, pertanyaannya, kita kan saat ini terbiasa untuk menyebutkan yang namanya Paskah, ya. Apakah Paskah ini memang tradisi berakar dalam Kristiani, tetapi apakah ada juga latar belakang di balik itu semua? Nah, kalau kita merujuk pada tradisi lama di awal kekristenan, ya, Paskah ini kan sebenarnya ada etimologinya, akar katanya. Akar katanya itu adalah Pesak. Pesak itu dalam bahasa Ibrani itu artinya melewati, ya, melewati. Kalau di bahasa Inggris itu kan ada namanya Passover. Walaupun kemudian Paskah itu diberi makna lain namanya Easter kalau di bahasa Inggris. Tetapi apa maksudnya nih kata Pesak atau Passover ini dalam istilahnya orang-orang Ibrani? Sebenarnya ada latar belakangnya, ya. Ketika 12 suku Israel, saya tidak berbicara Israel hari ini, tetapi Israel dalam kitab suci atau orang Yahudi dalam kisah kitab suci, ya. Pada saat itu kan mereka berada di tanah Mesir, di bawah kekuasaan Firaun, ya. Dan di situ oleh karena bangsa Mesir menindas mereka, tetapi dalam keadaan itu mereka masih tetap percaya kepada Tuhan dan mereka memohon pertolongan Tuhan. Dan terutama Tuhan menuntun Musa pada saat itu untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju kembali kepada tanah Abraham di tanah Kanaan, tanah terjanji pada saat itu, ya. Dan kita kenalkan ada yang namanya tulah. Dan salah satu tulah itu adalah kematian anak-anak sulung Mesir. Nah, tandanya supaya anak-anak sulungnya orang-orang Ibrani, orang Israel ini selamat adalah mereka harus mengorbankan domba, di mana darah domba itu akan ditandai di ambang pintu mereka. Jadi pada saat malaikat maut kan mau menyusur semua anak sulung dalam tanda kutip supaya diketahui bahwa ini ada orang Israel atau orang Ibrani adalah mereka punya tanda darah anak domba di ambang pintu rumah mereka, ya. Jadi ketika malaikat maut lewat, terlewatilah sehingga anak di dalam rumah itu selamat. Itu salah satu tanda pertama. Nah, dan akhirnya mereka memaknai, orang Israel itu pada saat itu, orang Yahudi memaknai bahwa Allah itu menyelamatkan mereka. Allah menyelamatkan mereka. Allah mendampingi terus mereka walaupun pada saat itu mereka terus ditindas. Dan dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah terjanji itu, tanah Yudea itu, mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan apa yang mereka maknai bahkan sampai hari ini adalah mereka tetap merayakan yang namanya Paskah. Pada hari raya Paskah mereka mengorbankan anak domba. Mereka makan sayur pahit untuk mengingatkan betapa pahitnya mereka ditindas di tanah Mesir. Oke. Jadi dan juga mereka makan juga yang namanya roti tak beragi untuk mengingatkan tentang kerasnya kehidupan itu, ya. Kita bayangkan kalau roti tidak beragi, roti itu kan pasti keras, sulit untuk dimakan, ya. Untuk mengingatkan mereka betapa pentingnya mereka mengenang penderitaan di tanah Mesir itu ketika mereka di bawah kekuasaan Firaun, ketika mereka merantau di sana dan ditindas, dan mereka rayakan itu dalam yang namanya peristiwa Paskah. Sekeluarga berkumpul di rumah dengan meja makan, di atasnya sudah ada sayur pahit, ada daging anak domba yang dikurbankan, ada roti tak beragi, dan mereka di situ bercerita, ya, bercerita tentang kisah lampau, terutama orang tua kepada anak-anak mengisahkan tentang kisah yang lama itu, di mana mereka tetap membangun sebuah kepercayaan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang dijanjikan Tuhan untuk diselamatkan, ya.
Mereka mengisahkan cerita yang panjang itu dan kemudian mereka mengambil roti, ya, memakannya, membagi-bagikannya, kemudian mereka mengambil anggur, meminumnya dan membagi-bagikannya. Ya. Nah, apa kaitannya dengan peristiwa perjanjian lama ini? Tadi kan kita mengatakan tentang peristiwa perjanjian lama. Apa kaitannya? Ya. Sebenarnya yang kita peringati di Kamis Putih itu, ya, Kamis Putih, itu adalah pengenangan akan perjamuan Paskah sebenarnya, ya. Dan di situ Yesus kan dikatakan mengambil roti, mengambil anggur. Sebenarnya mereka dalam suasana Paskah seperti orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu, ya. Kemudian tapi ada sesuatu yang berbeda di situ. Ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku yang dilambangkan dengan roti tak beragi itu, yang diserahkan bagimu, yang diserahkan bagimu. Dia mengambil piala dan mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nah, ada sesuatu yang berbeda dari makan Paskahnya Yesus bersama dengan 12 rasul itu. Dalam tanda kutip dia menekankan dan dia menetapkan sebuah ritus baru, ritual baru. Bahkan dalam kisah-kisah tafsiran itu dikatakan bahwa para murid itu heran. Para murid itu heran karena dia mengubah tradisi Paskahnya mereka, orang Yahudi, ya. Karena Yesus menetapkan sesuatu yang baru. Apa maksudnya? Inilah tubuhku, inilah darahku. Anak domba yang dikorbankan di dalam peristiwa Paskah yang dikenangkan oleh orang-orang Israel, orang Yahudi ini, ternyata Yesus menetapkan bahwa dia sendirilah yang menjadi anak domba. Ini yang menarik, ya. Dialah yang menetapkan diri menjadi anak domba. Tidak ada lagi domba-domba kemudian. Dan dia dikatakan itu dalam tafsirannya Rasul Petrus, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah korban yang sekali untuk selamanya. Korban yang sekali untuk selamanya, di mana tidak perlu lagi ada pengorbanan domba dari tahun ke tahun, tetapi tetap kita rayakan dalam rupa roti dan anggur. Karena dombanya adalah Kristus sendiri yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu yang ditekankan di situ. Dia mengubah tradisi Paskahnya orang Yahudi. Dan berangkat dari sinilah maka orang Kristiani punya tradisi Paskah sendiri, walaupun meneruskan kisah dari perjanjian lama ini, karena dikatakan bahwa ini adalah kisah yang utuh yang tidak terputus. Ya, itu mau ditekankan di situ. Jadi Paskahnya orang terdahulu dalam kisah perjanjian lama diteruskan dalam kisah perjanjian baru, dalam kisah Kristus, kisah salibnya Kristus dan kebangkitannya dengan cara yang berbeda, walaupun pemaknaannya itu mirip-mirip. Kalau di perjanjian lama itu ada domba yang dikorbankan dan tradisi Paskahnya orang Yahudi sampai hari ini. Dari perjanjian baru itu dalam kisah Kristus, dombanya adalah Kristus sendiri, yang bahasanya itu adalah kurban yang satu kali untuk selamanya. Tidak ada lagi korban-korban yang lain, ya, yang selalu kita hadirkan di meja Ekaristi pada hari Minggu. Pada saat kita merayakan Ekaristi itu kan Paskah yang kembali kita rayakan di situ setiap hari Minggu atau setiap kali kita mengadakan misa. Ya. Oke, kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Pastor tentang pendasaran ataupun juga latar belakang dan makna daripada peristiwa Paskah dalam konteks perjanjian lama dan juga konteks perjanjian baru. Nah, tadi Pastor telah menjelaskan juga tentang apa sebenarnya makna utama daripada peristiwa Paskah itu. Ada dikatakan tadi bahwa Paskah adalah kemenangan atas maut, kemudian pengharapan baru dan rekonsiliasi. Mungkin Pastor boleh memberikan kita gambaran tentang ketiga poin ini. Oke, baik, ya. Iya, tadi saya sudah membandingkan tentang kisah Paskah di perjanjian lama dan juga perjanjian baru yang diteruskan, ya, yang sebenarnya adalah satu rangkaian kisah yang tidak terputus. Apa sebenarnya maknanya ini, Paskah ini, ya? Dibandingkan juga dengan kisah dalam kitab suci tadi, ya, kita bisa melihat kisah di kitab suci itu bahwa murid-murid yang pada awalnya itu ketakutan,
akhirnya kembali memiliki semangat dan harapan baru. Nah, dan dilanjutkan dengan kisah Paskah yang tadi saya jelaskan bahwa Yesus menetapkan perjanjian baru, Yesus menetapkan Paskah baru, Yesus menetapkan tradisi baru yang diteruskan kepada murid-muridnya melalui Ekaristi. Ya. Tapi kita harus memaknai bahwa Paskah ini bukan sekedar perayaan tahunan. Ya. Itu yang pertama. Paskah ini bukan hanya soal hari raya pada tanggal 5 April kemarin yang diawali dari tanggal 29 Maret, kemudian tanggal 2-nya kan hari Kamis, tanggal 3 hari Jumat, tanggal 4 hari Sabtu, tanggal 5 itu hari Paskah. Bukan hanya soal itu, di mana orang Katolik itu sibuk dari tahun ke tahun menjelang yang namanya Pekan Suci. 1 bulan sebelumnya sudah latihan KOR, sudah latihan, ada yang latihan tablo jalan salib, ada yang latihan kisah sengsara, banyak sekali karena memang perayaan itu kompleks, sangat lengkap. Ya. Kemudian kita bertanya, apakah ini hanya tentang peristiwa tahunan? Ya. Yang pertama-tama, ya, Paskah ini bukan soal peristiwa tahunan atau hari raya tahunan yang jatuh setiap antara Maret atau April. Bukan soal itu. Ya. Tetapi pertama-tama, Paskah adalah sebuah perayaan yang hidup dari hari ke hari, terus-menerus di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Tadi saya katakan, Paskah itu dikenangkan lewat Ekaristi. Dan Ekaristi itu dirayakan tiap hari. Bukan hanya pada hari Minggu. Umumnya itu untuk umat adalah pada hari Minggu. Tetapi kami para pastor, para suster, atau mereka yang memilih jalan hidup tertentu, itu merayakan Ekaristi setiap hari. Wajib. Dan kita katakan bahwa Ekaristi itu adalah pengenangan Paskah yang utuh. Sehingga Paskah itu bukan hanya soal peristiwa tahunan. Ya. Selain itu, Paskah itu juga memiliki makna yang sangat mendalam kalau kita renungkan. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh host, ya. Kemenangan atas maut, ya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa maut dan dosa telah dikalahkan. Maut dan dosa telah dikalahkan. Bahwa Kristus menderita, Kristus menyadari bahwa manusia itu penuh dengan dosa, makanya dia membawa misi kerajaan Allah. Kita menyadari bahwa Kristus itu akhirnya wafat di kayu salib dengan cara yang sangat hina, tetapi dia mengalahkan semuanya itu. Dia mengalahkan ketakutan yang dia alami, dia mengalahkan dosa-dosa oleh karena kuasa iblis, dan dia mengalahkan yang namanya maut. Dia mengalahkan kematian dengan peristiwa kebangkitannya. Sehingga sebagai orang Kristiani tentu saja kita harus paham bahwa kehidupan kita di dunia ini harus tetap dalam yang namanya terang Paskah. Dan pada saat kita berhadapan dengan yang namanya kematian, hidup kita tidak selesai. Bahasanya itu sangat indah. Hidup itu bukannya dilenyapkan tetapi hanya diubah. Kita dibawa pada keadaan yang lebih luhur, keadaan bersatu dengan Kristus dalam surga yang abadi. Baik, itulah kemenangan atas maut. Yang kedua, pengharapan baru. Yesus itu menjelaskan sebuah tadi ajaran baru, dan dia mengatakan bahwa dia memberikan janji kehidupan kekal bagi para pengikutnya. Dan dia menegaskan di situ, ya. Dia menegaskan sebuah peristiwa yang akan kita alami bersama. Kebangkitan ini bukan hanya soal kebangkitannya Kristus, tetapi kebangkitan kita semua. Dan dia menjelaskan bahwa kemana aku pergi, disitulah kamu akan ikut denganku, ya. Dan dia mengatakan bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa, dan disitulah juga kamu akan pergi. Nah, apa yang mau dikatakan bahwa Kristus bangkit bukan hanya soal dia yang bangkit, tetapi juga kita sendiri akan bangkit dari kematian. Sehingga tadi saya katakan bahwa hidup kita ini dalam menghadapi peristiwa kematian tidak berakhir begitu saja, tetapi kita dibawa pada kebangkitan baru. Makna yang ketiga adalah rekonsiliasi. Dalam pahamnya Kristiani itu sebenarnya semua umat manusia itu diselamatkan. Semua orang itu diselamatkan. Dan terutama dalam pandangannya Kristiani, Katolik, bahwa Kristus datang ke dunia itu menebus dosa-dosa manusia, dan sebenarnya manusia itu dalam kebersatuan dengan Allah. Tetapi manusia oleh karena akal budinya, oleh karena pilihan-pilihannya yang salah, kan pilihan manusia itu bebas, bisa salah, bisa benar.
Tapi karena jatuh pada pilihan yang salah, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu menjadikan hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Ya. Maka pengorbanan Kristus di salib, yang adalah anak domba yang sekali untuk selamanya yang dikorbankan, itu memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi hubungan kita yang terputus oleh karena dosa-dosa manusia yang seringkali merajalela, yang seringkali tidak terkontrol oleh karena pilihan-pilihan manusia yang salah, karena penyalahgunaan akal budinya, maka pengorbanan Kristus itu memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Sama dengan paham lama. Anak domba itu dikorbankan untuk menebus dosa-dosanya umat Israel. Tetapi anak domba yang adalah Kristus sendiri dalam korban perjanjian lama itu memulihkan dosa seluruh umat manusia dan memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Ya. Kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Pastor tentang makna daripada Paskah itu sendiri. Dan ada 3 poin yang tadi disampaikan, bahwa Paskah adalah tentang kebangkitan atas maut, kemenangan atas maut. Lalu yang kedua, pengharapan baru dan rekonsiliasi. Kita akan mendalami tentang apa sebenarnya pesan-pesan Paskah yang ingin disampaikan oleh Gereja Katolik pada segmen yang berikut. Dan setelah itu kita akan melihat relevansi pesan-pesan Paskah dalam konteks kehidupan kita pada masa-masa yang sekarang ini. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kita mengikuti terlebih dahulu jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali dalam program Mimbar Agama Katolik. Tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Pastor tentang latar belakang dan makna daripada Paskah itu sendiri. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa rangkaian perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Katolik dalam tradisi yang telah dilakukan sejak umat jemaat perdana. Oke, baik ya. Kita akan melihat rangkaian Paskah ini. Tapi saya mau tegaskan kembali pada apa yang saya katakan tadi. Apakah Paskah itu tentang kebangkitan saja? Saya rasa tidak ya. Yang kita maknai dalam tradisi Kristiani Katolik, Paskah itu adalah sebuah rangkaian dari kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Jadi bukan hanya pada titik tolak kebangkitan saja. Memang kebangkitan itu menyempurnakan kisah ini, pengorbanan Kristus atas maut. Tetapi perlu kita maknai bahwa ini adalah sebuah satu rangkaian yang disebut sebagai misteri Paskah, misteri salib, atau bahasa lainnya itu misteri Kristus. Nah, dalam tradisi Katolik yang sudah hidup beribu-ribu tahun dalam rangkaian perayaan ini, perayaan Paskah ini dirayakan dalam yang disebut sebagai Pekan Suci yang diawali pada Minggu Palma. Kalau di perayaan baru-baru ini jatuh pada tanggal 29 Maret kemarin. Minggu Palma. Minggu Palma itu memperingati tentang Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, menunggang keledai, dan disambut dengan sorak-sorai dengan daun-daun palma oleh orang-orang yang datang berziarah juga di Yerusalem pada saat itu. Jadi pada saat itu kalau mau menjelang hari raya Paskah, di Paskahnya orang Yahudi, itu orang berkumpul di Yerusalem dan mencari tempat masing-masing untuk merayakan Paskah. Nah, itu jatuh pada Minggu Palma ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dia disambut sebagai raja, dia eluk-elukan, dipanggil sebagai anak Daud, dia disebut sebagai raja, nabi. Tetapi dalam tradisinya umat Katolik itu, di sini Passio sudah dibacakan. Passio itu kisah sengsara ya. Apa artinya? Kok dia disambut sebagai raja tetapi kenapa kita merenungkan kisah sengsaranya? Nah, ini adalah awal dari kisah sengsara itu dalam Minggu Palma ya, dari Minggu Palma. Kemudian perayaan selanjutnya itu jatuh pada Kamis Putih. Perayaan kemarin itu jatuh pada tanggal 2 April, Kamis Putih. Kamis Putih memperingati ketika Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya ya. Dan di meja perjamuan itu yang kita sebut sebagai meja perjamuan terakhir. Kalau kita pernah lihat lukisannya Da Vinci ya, Leonardo da Vinci, judulnya itu Da Vinci Code, kurang lebih begitu gambarannya.
lukisannya tentang Last Supper, Last Supper, perjamuan malam terakhir. Di situ penggambarannya ya. Dan sekaligus memperingati bahwa Yesus membasuh kaki para murid. Itu diperingati pada Kamis Putih. Kemudian Jumat Agung yang kita peringati juga pada sore hari jam 3 biasanya, itu memperingati wafatnya Yesus di salib, yang diawali dengan kisah rangkaian jalan salib dari Yesus dijatuhi hukuman mati sampai Yesus wafat di salib. Kemudian Sabtu Suci yang kita sebut sebagai Vigili Paskah, ya, kita sebut sebagai Vigili Paskah, itu memperingati kebangkitan Kristus karena itu sudah hari ketiga. Ya, itu sudah hari ketiga, karena kalau tradisi di Timur Tengah dan di sekitarnya itu di Semit itu pergantian hari itu dimulai pada jam 6 sore. Jadi pada jam 6 sore itu sudah masuk yang namanya Vigili Paskah. Artinya itu sudah masuk pada hari kelahiran. Nah, dan besoknya yang disebut sebagai hari raya Paskah itu sudah Paskah yang dirayakan pada fajar hari, ya. Jadi ada rangkaian di situ kisah sengsara yang dimulai dari Minggu Palma, kemudian Kamis Putih yang memperingati penetapan Ekaristi, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Kemudian Jumat Agung memperingati wafat Kristus, dan Sabtu Suci dan Hari Raya Paskah memperingati kebangkitan Kristus. Dan ini adalah satu rangkaian dari peristiwa Paskah atau peristiwa Kristus, misteri salib atau misteri Paskah. Ya, setelah tadi Pastor menjelaskan tentang rangkaian tradisi yang dilakukan oleh umat Katolik dalam proses mengenang kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus hingga kemudian kebangkitannya di Paskah, momentum perayaan Paskah. Nah, tentu dalam setiap tradisi atau perayaan-perayaan itu yang berpuncak pada hari Paskah, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi kita semua. Nah, untuk itu mungkin Pastor bisa memberikan gambaran tentang apa saja sebenarnya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh kita, kisah sengsara atau peristiwa Paskah ini bagi kita semua. Baik, ya, ini masuk ke dalam pesan-pesan kepada umat beriman yang kita kontekstualisasikan dengan dunia kita saat ini, apa yang terjadi di dunia kita, ya. Paskah itu adalah momen refleksi tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas, ya. Kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Melalui pengorbanan dan kebangkitannya, manusia diajak untuk meninggalkan manusia lama kita. Apa itu? Cara kita hidup yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang penuh dosa, dan hidup menjadi manusia baru. Kita dibawa pada kehidupan yang baru, yang penuh dengan kasih dan pengharapan. Penuh kasih dan pengharapan. Dan itulah semangat yang mau dibawa dalam peristiwa Paskah ini, ya. Yang pertama, apa makna atau apa pesan yang mau kita dengarkan bersama adalah yang pertama, kita diajak untuk menjadi saksi pengharapan di tengah dunia yang rapuh, ya. Dunia kita ini rapuh karena manusianya rapuh. Manusianya itu bisa jatuh pada pilihan yang salah. Pesan utama Paskah tahun ini adalah panggilan untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Apa itu? Kita melawan arus kepasrahan. Di tengah ketidakpastian global, ya, ekonomi, perang di mana-mana, konflik, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kegelapan tidak pernah menang mutlak, ya. Kegelapan tidak pernah menang mutlak. Apa yang disebut sebagai kegelapan adalah pilihan-pilihan kita yang salah tadi, dosa-dosa kita. Kecenderungan kekuasaan, ketidakpuasan terhadap kekuasaan, maunya lebih, ya. Itulah kegelapan kita yang harus diterangi oleh Paskah Kristus, ya. Misi kita, misi umat, ya. Umat Katolik dipanggil untuk menjadi api kecil seperti lilin Paskah yang kita terangi ketika kita memasuki gereja dalam perayaan Vigili Paskah, ya. Dalam perayaan itu ada satu lilin yang menjadi fokus kita, dan itu memberikan terang perlahan-lahan kepada umat beriman yang memegang lilin. Itu misi kita. Umat Katolik dipanggil untuk menjadi api kecil yang menerangi ketakutan di lingkungan sekitar, membawa pengharapan bagi mereka yang merasa kehilangan arah. Yang kedua, poin yang mau kita diberikan pesan kepada kita adalah kita ingin membuka batu makam egoisme. Apa itu batu makam egoisme, ya? Paus itu menekankan bahwa kita seringkali yang menutup diri dengan makam kenyamanan kita. Kita menutup diri kita seperti makam yang tertutup itu, ya. Seperti makam yang tertutup, kita seringkali menutup diri kita dengan segala hal, ya. Kita nyaman dengan kesendirian kita. Apa itu? Kita punya gadget,
kita punya kehidupan sendiri yang tidak mau diusik oleh orang lain, bahkan oleh orang tua kita, orang-orang terdekat kita, ya. Apa artinya kita membuka makam egoisme kita adalah kita keluar dari diri kita sendiri, ya. Pasca mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman, menjumpai mereka yang terpinggirkan dan meruntuhkan tembok permusuhan. Itulah sebabnya misalnya di peristiwa Prapaskah kemarin kita mengumpulkan dana. Dana itu dipakai untuk apa? Untuk korban yang terdampak bencana alam. Contoh yang paling nyata adalah program 1000 rumah di sekitar Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara setelah kemarin terlanda bencana. Dan itu pengumpulan dari kita. Ini bentuk sapaan kita kepada mereka yang terdampak bencana alam misalnya. Masih membuka batu makam egoisme. Apa itu? Pengampunan. Pesan Paskah adalah pesan rekonsiliasi, memperbaiki hubungan. Kebangkitan hanya bisa dirasakan sepenuhnya jika kita mampu mengampuni sesama, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Ya. Pesan yang ketiga, solidaritas dan persaudaraan insani. Ya. Paskah tidak dirayakan sendiri. Dalam konteks Indonesia, Paskah tahun ini memperkuat jati diri umat Katolik sebagai bagian dari bangsa. Apa itu? Keadilan sosial. Menghidupkan semangat Paskah berarti memperjuangkan martabat manusia, terutama bagi mereka yang miskin dan tertindas. Sekali lagi, bagi mereka yang miskin dan tertindas. Dan dialog kasih, membawa sukacita Paskah dalam interaksi dengan saudara-saudari lintas iman, saudara-saudari kita, merajut persatuan bangsa. Sehingga menyimpulkan semua ini, apa yang mau dikatakan bahwa kita merayakan Paskah ini bukan hanya tentang terang yang dibawa kepada kita semua, umat Katolik, umat Kristiani, tetapi terang yang membawa harapan bagi semua orang, bukan hanya kepada umat yang percaya saja. Ya. Itu saya pesannya. Baik, kita telah mendengarkan pesan-pesan Paskah yang disampaikan oleh Pastor. Itulah inti daripada perayaan Paskah yang ingin disampaikan, yang dibagikan kepada seluruh kita semua sebagai umat manusia yang percaya bahwa peristiwa Paskah mengajarkan kita tentang menjadi saksi pengharapan, lalu kita meruntuhkan egoisme kita, dan juga kita menjalin persaudaraan dan solidaritas insani kita. Tibalah kita dalam poin kesimpulan. Inti daripada Paskah sebenarnya mau mengajak kita bukan hanya untuk sekedar mengenang peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, melainkan sebuah tugas panggilan untuk menghadirkan Kristus melalui tindakan konkret kita untuk kita menolong sesama, lalu kita mau mengampuni dan kesediaan kita untuk merawat alam ciptaannya. Baik, sebagai penutup rangkaian dialog kita pada kesempatan kali ini, kami minta kesediaan Pastor untuk memberikan kita berkat penutup. Baik, sebelum menerima berkat, terima kasih atas kesempatan ini. Juga semoga apa yang kita dengarkan dari bacaan ini tadi, peristiwa kebangkitan Kristus dan juga rangkaian penjelasan, permenungan, dan juga pesan yang disampaikan kepada kita, semoga sungguh berbuah baik dan menjadi tindakan nyata dari apa yang kita renungkan dari Paskah ini. Baik. Kita akan menerima berkat penutup sebagai penutup dari kegiatan kita pada saat ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian yang merayakan Paskah dan juga segenap umat beriman, juga segenap kru di tempat ini, rekan-rekan yang telah membantu kita semua dalam permenungan kitab suci ini, kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor telah memberikan kita berkat penutup. Pemirsa, itulah rangkaian dialog kita dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua dan semoga program ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akan ketemu dalam program acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Terima kasih. Shalom.